The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Penonton, pada 2 Juli 2024 yang lalu di kota Garut, Jawa Barat, terjadi tindak diskriminasi persekusi terhadap umat Ahmadiyah di kota tersebut. Sebuah masjid Ahmadiyah yang masih dalam tahap pembangunan dipaksa ditutup oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, hari ini saya dengan sengaja mengundang salah seorang aktivis, saya sebutnya sebagai aktivis demokrasi atau aktivis keberagaman di kota Garut untuk bisa memberi penjelasan kepada kita semua tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Ya, tokoh yang saya undang ini adalah anak muda, baru 27 tahun kalau tidak salah. Namanya adalah Usamah Ahmad Rizal. Terima kasih sudah datang ke sini. Anda ini adalah aktivis dari sebuah organisasi yang bernama Sejajar, Solidaritas Jaringan Antarumat Beragama. Solidaritas Jaringan Antarumat Beragama di Garut. Dan Anda adalah koordinatornya. Tapi Anda sendiri adalah aktivis dari Ahmadiyah, ya? Betul. Oke. Untuk membantu kami memahami apa yang terjadi di sana, ya, sebuah tindakan diskriminatif, persekusi yang sama sekali seharusnya tidak bisa terjadi di Indonesia. Bisakah Anda ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi? Baik, terima kasih Bang Ade sebelumnya. Jadi memang tanggal 2 Juli itu tanpa pemberitahuan, tanpa ada mediasi sebelumnya, Satpol PP beserta aparat yang lain sekitar 60 atau 70-an itu melakukan penutupan paksa. Kenapa kita bilang penutupan paksa? Karena kalau misalkan penyegelan itu kan harus berdasarkan proses pengadilan. Nah, ini sama sekali tidak ada dan dilakukan pada malam hari gitu kan. Seperti itu. Jadi memang cerita 2 Juli itu hari apa ya? 2 Juli itu bukan hari Jumat maksud saya. Iya. Hari Jumat. Iya. Pada hari Jumat. Jadi 60 sampai 70 orang Satpol PP dan aparat lainnya tiba-tiba saja pada malam itu datang. Toh, bisa Anda ceritakan apa yang terjadi? Mereka datang dan kemudian apakah menghadapi perlawanan? Ada penolakan dari jamaah Ahmadiyah sendiri? Iya, baik. Memang dari kronologis yang kita dapatkan bahwa sebelum melakukan penutupan, Satpol PP dikatakan menerima audiensi dari salah satu kelompok yang memang sampai sekarang kita belum mengetahui siapa aktornya, kelompok yang menolaknya siapa. Kemudian atas dasar audiensi tersebut, pada 2 Juli siangnya mereka melakukan rapat di antara mereka. Mereka itu siapa? Ya, Satpol PP, kemudian dihadiri oleh Kesbangpol, kemudian dari Kejari gitu kan. Siangnya mereka rapat, lalu malam-malam mereka melakukan penutupan paksa gitu kan, seperti itu. Nah, yang menariknya justru yang melakukan penolakan pada saat itu adalah RW setempat bersama masyarakat yang lain seperti itu, yang itu notabene bukan orang Ahmadiyah gitu. Mereka melakukan apa? Ya semacam menanyakan lah apa urgensinya menutup masjid ini seperti itu. Saya membayangkan si 60-70 orang itu datang ke masjid tersebut. Betul. Bertemu dengan masyarakat. Betul. Yang diterima oleh RW setempat gitu kan. Ketua RW setempat. Yang bertanya kenapa ini dilakukan. Betul. Dan apa jawabannya? Ya mereka hanya menyatakan bahwa ini sudah disepakati gitu kan, bahwa ini akan terjadi penutupan masjid. Karena ada penolakan, alasannya seperti itulah. Oke, jadi mereka datang dan itu ditutup. Ditutup itu artinya apa? Disegel, apa sih? Ya mereka hanya memasang Satpol PP lain, kemudian ditempel stiker dengan bertuliskan disegel seperti itu. Oke, sehingga sejak saat itu masjid tersebut tidak bisa digunakan. Betul. Oke. Nah sekarang itu adalah apa yang terjadi pada tanggal 2 Juli tersebut. Sesudah tanggal 2 Juli apa yang dilakukan Ahmadiyah? Iya, jadi memang pasca disegelnya masjid tersebut gitu kan, akhirnya warga Ahmadiyah di Kampung Nyelindung itu kembali melakukan rutinitas ibadah seperti sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran dan sebagainya, itu dilakukan di rumah warga gitu warga kan. Yang adalah warga Ahmadiyah yang memang itu sangat tidak layak ya, karena memang dari kapasitasnya sendiri tidak mencukupi, bahkan sering sampai keluar seperti itu. Jadi memang kebutuhan masjid bagi warga Ahmadiyah di Kampung Nyelindung itu ya kebutuhan yang sangat urgent atau mendesak gitu. Oke. Termasuk sholat Jumat dong ya? Termasuk sholat Jumat. Di rumah juga? Di rumah juga. Oke. Nah, apakah ada sudah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencabut segel tersebut atau
lain itu. Iya, nah yang menjadi menariknya itu kan alasan pemerintah menutup masjid tersebut alasannya kondusivitas gitu kan. Kondusivitas. Pada Selasa alasannya kondusivitas, kemudian pada Jumatnya kami melakukan sholat Jumat di rumah warga, itu tidak ada masalah. Tidak ada aparat satupun yang menjaga, kemudian masyarakat sekitar juga tidak ada masalah. Nah itu artinya kan warga Ahmadiyah dengan masyarakat sekitar tidak ada masalah gitu kan. Seperti itu. Jadi memang alasan kondusivitas yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ya bagi kami itu ya seperti mengada-ngada saja seperti itu. Nah penjelasan dari pemerintah itu dituangkan dalam bentuk surat, dalam bentuk atau hanya lisan atau bagaimana? Nah itu sama sekali tidak ada surat pemberitahuan, kemudian sebelumnya tidak dilakukan mediasi dan sebagainya, yaitu main ditutup paksa saja gitu kan, dan dilakukan pada malam hari seperti itu. Nggak, pernyataan kondusivitas itu datang dari siapa? Itu dari kita bisa lihat lah dari berbagai pernyataan Kesbangpol, kemudian Satpol PP di berbagai media, kemudian mereka juga mengeluarkan rilis seperti itu kan. Ada rilis resmi dari tim Pakem namanya itu kan. Iya. Yang menyatakan bahwa alasannya itu salah satunya kondusivitas. Oke. Kondusivitas kan mengesankan bahwa ada semacam ketidaknyamanan gitu ya, kerisauan di kalangan masyarakat setempat kan mestinya. Iya, padahal itu sebetulnya terpatahkan ya, karena memang secara formil kita itu mendapatkan 90 tanda tangan warga sekitar untuk pembangunan. Untuk pembangunan masjid tersebut, artinya warga Ahmadiyah dengan masyarakat sekitar itu relatif tidak ada masalah. Karena Ahmadiyah di Kampungnya Lindung itu bukan 1 tahun 2 tahun, tetapi sudah sejak tahun 1970. Mereka hidup aman, berdampingan dengan masyarakat sekitar gitu kan. Berbagai kolaborasi kegiatan seperti sosial donor darah, kemudian aksi gotong royong dan sebagainya itu sering dilakukan gitu kan. Bahkan dalam tahap pembangunan pun yang gotong royong bukan hanya warga Ahmadiyah, tetapi warga non Ahmadiyah juga ikut terlibat membantu proses pembangunan masjid tersebut. Nah setelah ya kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah agar ini bisa kembali normal, agar pemerintah bisa menarik kembali keputusan yang sebetulnya tidak punya landasan hukum yang kuat itu. Iya, dari pihak Ahmadiyah sendiri kami sampai hari ini terus melakukan komunikasi dengan pemerintah. Terbaru kita sudah melayangkan surat permohonan audiensi atau silaturahmi gitu kan ke PJ Bupati, ke Kesbangpol dan juga tim Pakem yang lainnya. Ya mudah-mudahan audiensi tersebut diterima. Sampai sekarang belum? Agar kita bisa diskusi, sampai sekarang belum. Bahkan sejak tahun 2021 kita pernah juga melayangkan surat serupa untuk permohonan silaturahmi audiensi. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Kepada siapa aja, boleh diulang tadi? Ke PJ Bupati, pejabat bupati. Ya, pejabat bupati gitu kan. Kemudian ke karena bupatinya sekarang sedang ya PJ. Dulu waktu bupatinya definitif kita juga melayangkan surat yang sama. Kemudian hari ini ketika PJ Bupati kita juga melayangkan surat yang sama. Mudah-mudahan yang sekarang bisa diterima. Oke. Reaksi dari teman-teman pro demokrasi bagaimana? Ya, sampai saat ini teman-teman jaringan masyarakat sipil di Garut tentunya menyayangkan lah tindakan negara yang bersifat diskriminatif. Apalagi kalau alasannya tadi berdasarkan ada tekanan gitu. Lagi-lagi kan negara kalah oleh tekanan seperti itu. Padahal Presiden Jokowi kan menyatakan bahwa konstitusi tidak boleh kalah oleh kesepakatan gitu. Nah justru hal tersebut diabaikan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Iya. Dan Anda juga sampai sekarang tidak tahu siapa yang disebut sebagai pihak-pihak yang menekan pemerintah Garut. Betul. Dugaan ada nggak? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi dalam bayangan Anda kira-kira ya, pemerintah kan tidak mungkin juga melakukan tindakan tanpa ada alasan kan? Ya. Untuk sementara, nanti saya mungkin akan kembali ke pertanyaan ini. Tapi untuk sementara, buat penonton nih, sebagai jawaban awal, kira-kira menurut Anda apa yang terjadi? Ya, kalau saya sih melihat ya bahwa permasalahan Ahmadiyah itu bukan persoalan teologis. Karena kalau persoalan teologis, artinya kan letupannya harus tiap hari. Tetapi ini ada momen-momen tertentu di mana isu ini diaktifasi. Salah satunya di musim politik. Nah kita tahu hari ini kan kita akan memasuki musim pemilu kada ya. Dan isu serupa di Kabupaten Garut, isu Ahmadiyah naik itu bukan hanya hari ini. Tahun 2018 ketika sama musim politik pemilu kada, isu Ahmadiyah juga
naik kembali Muncul gitu kan. kembali. Jadi ini seperti isu musiman yang memang direaktivasi gitu. Oke. Karena kalau memang alasannya kondusivitas gitu kan, ya artinya kita harus mengetahui gitu kan pihak mana yang menolak, dan kita juga tadi bisa lihat bagaimana Ahmadiyah di Nyalindung dengan warga sekitar itu relatif juga tidak ada masalah, bahkan persyaratan secara formil kita juga dapatkan kan 90 tanda tangan gitu. Oke. Gitu. Dan secara aturan pun gitu kan di SKB 3 Menteri itu sama sekali tidak ada pelarangan untuk ibadah dan juga membangun masjid gitu. Padahal SKB 3 Menteri itu digunakan. Di rilis yang Bakor Pakam keluarkan, salah satu alasannya itu adalah adanya SKB 3 Menteri. Padahal di SKB 3 Menteri sama sekali tidak ada pelarangan membangun masjid gitu kan, apalagi untuk beribadah seperti itu. Bahkan SKB 3 Menteri itu bukan hanya untuk Ahmadiyah tetapi untuk masyarakat sekitar yang lain juga gitu. Semua. Iya, semua. Itu bukan sebuah aturan tentang Ahmadiyah. Betul. Sekedar ini aja, saya ingin memastikan Nyalindung itu sebuah desa atau apa? Iya, memang Nyalindung itu sebuah kampung ya. Kampung Nyalindung, desanya memang desa Ngamplang. Oke. Dan Ahmadiyah di sana itu sudah ada sejak tahun 1970. Oke, sebentar. Jadi di Garut selain di desa Nyalindung ada pula Ahmadiyah lain tidak? Betul. Oke. Bahkan ada namanya di Jalan Karacak yang relatif jaraknya tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh dengan Ahmadiyah Nyalindung, itu tidak ada masalah. Kemudian di satu kecamatan namanya ada Desa Sukamaju, satu kecamatan dengan Nyalindung itu kan di Kecamatan Cilau, itu pun relatif tidak ada masalah gitu kan. Dan itu hanya terjadi di Nyalindung saja. Hanya di Nyalindung. Oke. Sekarang kita kembali dulu nih ke tahun 70 ya. Anda sendiri usianya berapa ya? Tadi Saya sekitar 27 28 lah. Jadi Anda tuh lahirnya sekitar tahun 97 ya? Iya. Oke. Jadi si Ahmadiyah ada di desa Nyalindung jauh hari sebelum Betul. Anda lahir kan? Nah, Anda bisa ceritakan sedikit nggak tentang bagaimana dia mulai berkembang, dan antara lain juga saya mau tanya, di desa Nyalindung itu ada berapa banyak warga Ahmadiyah dan berapa penduduk Nyalindung secara keseluruhan? Iya. Nah, yang lebih menarik saya coba tarik ya bagaimana Ahmadiyah masuk ke Garut. Oke. Nah, ini yang lebih menarik. Ke Garut ya? Iya, ke Garut. Karena Ahmadiyah ke Garut itu mereka itu diundang. Pada tahun 1935 Ahmadiyah mulai masuk ke Garut. Nah, pada saat itu terjadi perdebatan antara Muslim dan Kristen. Salah satu tema yang dibahasnya itu adalah kitab suci Al-Quran meniru Bible dan juga Nabi Muhammad bukan Nabi. Nah, pada waktu itu kelompok Muslim seperti Muhammadiyah dan Syarikat Islam melihat bahwa ada salah satu mubaligh dari Ahmadiyah yang dia memiliki pemahaman teologis yang bagus. Sehingga mubaligh Ahmadiyah tersebut diundanglah dia ke Garut untuk mewakili Islam, bisa berdiskusi atau berdebat dengan kelompok Kristen seperti itu kan. Beliau ini, si ulama Ahmadiyah ini sebelumnya tidak tinggal di Garut. Tidak tinggal di Garut. Oke. Maulana Rahmat Ali itu adalah mubaligh pertama asal Pakistan yang datang ke Indonesia seperti itu. Oke, bahkan dia orang Pakistan ya. Orang Pakistan. Kemudian datanglah dia. Ya, diundang ke Garut, kemudian berargumentasi di sana, dan banyak masyarakat yang tertarik melihat argumentasi tersebut, lalu mereka masuklah beberapa ke Ahmadiyah. Salah satunya itu ada Pak Ganda yang sekarang menjadi ketua Ahmadiyah Garut pertama seperti itu. Nah, ini juga kan sebetulnya mematahkan stigma ya. Misalkan Ahmadiyah dikatakan kitab sucinya bukan Al-Quran, Ahmadiyah nabinya bukan Nabi Muhammad. Justru pada saat itu diundang ke Garut untuk membela itu. Membela Islam. Iya, karena memang temanya Al-Quran meniru Bible, Nabi Muhammad bukan Nabi. Oke. Dan Muhammadiyah dan Syarikat Islam mengundang mubaligh Ahmadiyah untuk membela hal itu. Oke. Nah, 1935 masuk ke Garut gitu kan, kemudian masuk ke Nyalindung itu sekitar tahun 1970. Oke, Anda katakan masuk ke Garut artinya dia mulai berkembang di Garut. Betul. Sebagai sebuah organisasi. Betul. Oke, tapi belum ke Nyalindung. Betul. Oke, silakan. Ya, karena memang untuk masjid yang pertama itu ada di Jalan Keracak atau yang kita namakan Masjid Nasir gitu. Nah, itu pusat atau Masjid Ahmadiyah pertama memang di Garut. Ya. Kemudian selama 35 tahun berikutnya berkembang terus sampai masuk ke Nyalindung seperti itu. Nah, di Nyalindung itu bagaimana kondisinya? Iya.
Jadi memang sejak tahun 70 itu Ahmadiyah di Kampung Nyalindung itu memang mengelola sebuah masjid, itu kan. Kemudian masjid tersebut diambil alih oleh pihak kecamatan. Nah, salah satu poinnya itu yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan itu adalah Ahmadiyah silahkan membangun kembali masjid seperti itu. Poinnya ada seperti itulah. Sorry, tahun berapa tuh kira-kira? Itu sekitar tahun 2013-an. Oke, jadi tahun 1970 Tidak ada masalah. Sudah mulai membangun masjid, ya. Mengelola masjid bahkan Mengelola sudah masjid, mengelola ya. masjid. Dengan nama Masjid Ahmadiyah. Masjidnya masjid namanya umum lah. Nama Saya kurang umum, tahu namanya ya. Tidak disebut secara khusus, Iya. ya. Tapi pada tahun kemudian diambil oleh Pihak kecamatan. Gitu. Tahun berapa itu? 2013-an. 2013. Diambil. Tapi kemudian dipersilakan untuk membangun masjid lagi. Kembali masjid lagi. Nah, pada waktu itu kan Ahmadiyah tidak bisa langsung membangun masjid ya. Akhirnya warga Ahmadiyah yang di Kampung Nyalindung itu mereka lakukan iuran ketika uangnya terkumpul akhirnya membangun masjid. Ketika mau membangun masjid dipermasalahkan, disegel seperti itu. Oke. 2011 tuh ya? 2013. 2013. Iuran seperti itu, lalu pada 2021 kan kemarin disegel. Oke. 2013 mulai dibangun. Mulai mengumpulkan. 8 gitu. tahun. Iya. Oke. Jadi belum dibangun selama 8 tahun itu. Baru dibangun tahun 2021 kemudian ditutup. 2021 ini kan 2024 sekarang. Betul. 2021 mulai berdiri. Iya. Dan kemudian apa yang terjadi waktu itu? Nah, pada waktu itu ya sama seperti yang sekarang. Pemerintah itu kan tanpa melalui proses dialog, tanpa ada surat pemberitahuan, berita acara dan sebagainya, pemerintah lalu menutup pada tahun 2021. Betul, masjid tersebut. Lalu pada waktu itu kami melihat karena urgensi kebutuhan warga Ahmadiyah yang ada di Kampung Nyalindung itu kan, akan kebutuhan masjid. Kemudian kami juga melihat tidak ada masalah dengan warga sekitar dan sebagainya. Lalu kita juga melihat secara asas hukum itu sama sekali tidak ada masalah. Akhirnya warga Ahmadiyah menggunakan masjid tersebut. Walaupun dilarang tahun 2021. Ya kita juga bingung ya dilarangnya atas dasar apa gitu. Karena memang tadi ya cacat secara hukum lah seperti itu, dan di masyarakat juga itu relatif tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, saya ingin membayangkan pada tahun 2021 itu sudah berdiri atau sedang dibangun juga ketika terjadi pelarangan. Sedang dibangun. Dibilang stop. Betul. Itu dipatuhi oleh Ahmadiyah. Betul. Tapi dalam beberapa waktu kemudian Ahmadiyah merasa bahwa ya kan ada kebutuhan buat tempat ibadah. Maka mulai digunakan kembali. Iya, dari 2021 ke 2024 itu kan kita berapa kali Idul Fitri, Idul Adha, di sana. Berapa Jumat itu di rumah anggota. Oh, bukan di masjid itu. Bukan di masjid itu. Itu kan kita baru menggunakan sekitar sebulan kemarin. Oke. Jadi selama 2021 sampai 2024 Ahmadiyah menjalankan sholat 5 waktu, mengaji dan sebagainya itu di sholat rumah. Jumat semua itu di rumah. Di rumah. Di rumah warga ya, di rumah anggota. Tapi kemudian pada tahun 2024 ini Ahmadiyah merasa bahwa ini sebaiknya dimanfaatkan. Betul. Seperti itu. Sudah berapa kali misalnya digunakan untuk sholat Jumat? Kemarin baru sekitar 2 mingguan lah. 2 kali sholat Jumat terjadilah pelarangan tersebut. Betul. Oke, saya kembali ke 2021. Saya tahu sebetulnya tidak mudah untuk membangun sebuah rumah ibadah. Itu ada persyaratan-persyaratan yang tadi termasuk di dalamnya adalah harus ada persetujuan dari sekian puluh tanda tangan warga dan seterusnya. Nah, waktu 2021 itu semua sudah dipenuhi. Terkait itu kita coba balik lagi ke peran pemerintah ya. Bagaimana peran pemerintah seharusnya mereka memfasilitasi setiap warganya untuk bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, betul. Seperti itu. Dan warga Ahmadiyah di Kampung Nyalindung secara formal ya kita telah berusaha melakukan itu. Salah satunya dengan mengumpulkan 90 tanda tangan dan 60 pengguna seperti itu. Dan itu sudah terpenuhi semuanya. Semua terpenuhi. Seperti itu. Yang belum dipenuhi misalnya tinggal peran pemerintah. Oh, yang misalnya harus ada kalau tidak salah tanda tangan RT gitu ya.
Ya kalau itu RT kan RW, bahkan RW-nya kan tadi Mendukung. juga mendukung seperti itu. Oke, jadi tinggal di ujungnya tinggal disetujui oleh pemerintah, Betul. sebetulnya udah nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Biasanya kalau tidak salah, kalau itu sudah disetujui, keluarlah YMB. Betul. Nah ini YMB belum dapat ya. Iya, kita tanyakan ke pemerintah gitu kan. Pemerintah tidak Kenapa mengeluarkannya. Itu. Oke. Nah, dalam kaitan tidak diberikannya YMB, padahal semua persyaratan sudah dipenuhi, pemerintah memberi jawaban apa? Sampai sekarang kita tidak menerima jawaban secara resmi ya. Karena sejak tahun 2021 kita telah melayangkan permohonan audiensi silaturahmi, itu tidak diterima seperti itu. Jadi memang sampai sekarang kita belum mendapatkan jawaban resmi. Alasannya apa? Oke. Ketika kita coba konfirmasi, misalkan pihak yang menolak siapa dan dari mana, ya itu pun sama sekali tidak dijawab juga gitu kan. Jadi sama sekali tidak ada jawaban dari pemerintah, padahal kalau tidak salah dalam SKB 3 Menteri itu dikatakan bahwa seandainya ya rumah ibadah tersebut belum bisa berdiri karena belum dipenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, pemerintah tetap punya kewajiban untuk memfasilitasi Betul. tempat ibadah buat masyarakat. Betul ya? Betul. Dan itu tidak ada juga. Betul. Tidak ada juga. Nah, tadi pemerintah Anda katakan berulang kali menyebut bahwa ini persoalannya kondusivitas, ya. Sehingga kesan yang ada di kepala saya adalah bahwa persoalan utama datang dari adanya penolakan dari masyarakat atau keengganan atau ketidaknyamanan dari masyarakat di sekitar, ya. Saya ingin tahu sebetulnya, walaupun Anda sudah ceritakan tadi Anda sudah datang di sana sejak 1935 ya di Garut, ya. Sebetulnya hubungan antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat di luar Ahmadiyah, sesama Muslim misalnya, itu seperti apa? Oh ya, tadi saya lupa. Kira-kira sebenarnya Jemaat Ahmadiyahnya ada berapa jumlahnya? Kalau untuk jumlah secara spesifik sendiri kita tidak tahu ya. Tapi Ahmadiyah di sana memang sudah ada sejak tahun 35. 35 itu ya. Itu. Tapi kita bicara lebih dari 100 kali ya. Lebih. Ya. Nah, kembali ke tadi. Sebelah hubungan Jemaat Ahmadiyah ya dengan masyarakat di sekitar, itu adalah sesuatu yang dalam gambaran Anda baik-baik saja atau harmonis, atau ya kadang-kadang juga ada konflik gitu ya, atau yang seperti apa? Nah itu yang menariknya itu kan seminggu sebelum terjadi penutupan paksa di Nyalindung, di Ahmadiyah Garut Kota itu yang relatif jaraknya mungkin sekitar 5 atau 10 menit ya, dekat seperti itu. Dari mereka mendapatkan penghargaan dari pihak kecamatan sebagai suatu komunitas yang aktif donor darah. Komunitas Ahmadiyah? Iya, yang aktif donor darah dari pihak kecamatan gitu. Nah ini kan sangat kontras sekali ya. Oke. Di Nyalindung misalkan ditutup paksa, tapi di tempat yang lain yang relatif jaraknya tidak jauh, Ahmadiyah mendapatkan penghargaan gitu kan dari pemerintah donor setempat. Darah. Iya, aktif donor darah. Karena memang selama ini Ahmadiyah di Garut itu menjadi salah satu komunitas lumbung darah. Itu kan. Maksudnya apa itu? Ya lumbung darah itu kan aktif melakukan donor darah itu kan. Karena berbagai tempat itu seringkali melakukan aksi rutin donor darah setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi memang di masyarakat umum, baik pemerintah, ya mereka sebetulnya sudah mengetahui bahwa Ahmadiyah itu salah satu komunitas yang memang terdepan dalam bidang sosial, donor darah. Kemudian kita juga aktif melakukan tindakan aksi pungut sampah, aksi lingkungan seperti itu kan, dengan program. Itu dilakukan dengan nama Ahmadiyah? Betul, dengan Ahmadiyah. Tidak ada masalah kalau seperti itu. Mengumpulkan sampah. Betul. Mengumpulkan sampah itu kan, terus misalkan aksi donor darah gitu, bahkan dilakukannya kan di masjid kami. Di Apanya? halaman sekitar, ketika melakukan aksi donor darah dan sebagainya itu dilakukan di halaman ya atau sekitar masjid kita gitu kan. Itu tidak ada masalah seperti itu. Tidak ada masalah sama sekali. Betul, tidak ada masalah sama sekali. Sorry, saya mau ini kan Anda cerita tentang perkembangan terakhir nih. Betul. Sebelumnya, artinya sebelum tahun 2024 masih 1970, 80, 90, ada tidak konflik-konflik yang mungkin sempat mengemuka di sana? Kalau melihat data ya, misalkan soal persekusi Ahmadiyah di Kabupaten Garut, saya melihat tidak ada yang secara spesifik seperti itu gitu kan. Hampir kebanyakan masalah Ahmadiyah itu karena
reaktivasi untuk kepentingan ya momentum tertentu aja. Yang tadi Anda bilang. Iya. Karena memang di luar momentum ini ya Ahmadiyah dengan warga sekitar relatif tidak ada masalah gitu kan. Bahkan misalkan ketika dulu waktu di Garut itu sempat kan ada banjir bandang besar gitu kan. Nah kami menurunkan ratusan relawan untuk melakukan aksi sosial seperti itu, bahkan pakai uniform misalkan Ahmadiyah, itu tidak ada masalah. Warga sekitar ya welcome saja gitu. Ya bahkan mungkin merasa berterima kasih dong. Betul. Kalau Anda turun tangan membantu kan. Bahkan Ahmadiyah di Garut ini rutin mereka melakukan kegiatan pengobatan gratis gitu kan, dengan kolaborasi dengan komunitas lain lah seperti itu. Iya. Nah, dalam hal ini kan saya juga sempat dengar ya, mungkin saya salah, koreksi saya kalau saya salah. Itu kan di daerah Garut memang diakui ada kelompok-kelompok Islam yang cenderung untuk, saya menyebut apa istilah yang tepatnya, sangat konservatif, sangat eksklusif, sangat anti terhadap perbedaan. Apakah kelompok-kelompok itu yang menjadi, Anda duga menjadi motor dari gerakan anti Ahmadiyah ini? Ya kalau sampai sekarang sih kami melihatnya penolakan tersebut ya atas nama komunitas atau ormas apa itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Bisa kita lihat berbagai pernyataan di media atau di medsos itu sama sekali tidak ada. Bahkan ketika saya coba ya melakukan cross check di media sosial, isu Ahmadiyah ini di Kabupaten Garut ini apakah memunculkan reaksi publik atau seperti apa? Dan ketika saya lihat itu ya tenang-tenang aja, relatif tidak ada masalah. Iya. Artinya saya melihat masyarakat Garut hari ini mereka semakin cerdas dalam melihat persoalan seperti ini, itu. Jadi bahkan kelompok-kelompok itu pun tidak menjadi motor dari gerakan-gerakan ini. Nah, saya terpaksa masuk ngomong ke politik yang Anda sebut tadi ya. Nah, saya tahu kalau Anda tidak nyaman, Anda bilang aja saya nggak tahu atau apa. Tapi kira-kira gini. Jadi saya menangkap dugaan yang ini berulang kali disampaikan oleh banyak pihak, bukan hanya mengenai Garut, tapi di berbagai daerah lain, di mana politik campur tangan dalam saat-saat seperti ini, karena ada asumsi atau ada harapan bahwa kalau si pemuka politik itu menunjukkan bahwa kami melindungi masyarakat dari Ahmadiyah misalnya ya, itu dia mendapat tambahan dukungan dari masyarakat. Anda setuju dengan analisis semacam itu? Iya, memang data tersebut sudah ada ya di salah satu riset dari Setara Institute yang mengatakan bahwa salah satu persekusi terhadap Ahmadiyah itu terjadi ketika momentum musim politik. Nah ini juga menjadi evaluasi kita bersama bagaimana pejabat negara kita hari ini tuh bukan tunduk dan patuh terhadap konstitusi, tetapi tunduk dan patuh terhadap keinginan konstituen gitu. Nah, ini kan menjadi problem sendiri ya, bagaimana negara tunduk dalam otoritas tokoh atau kelompok tertentu gitu kan, bukan tunduk terhadap konstitusi gitu. Dan seringkali kami dari komunitas korban ketika melakukan misalkan dalam tanda kutip aksi perlawanan itu seringkali dianggap sebagai upaya melawan pemerintah. Justru kita bisa tegaskan bahwa upaya yang kita lakukan itu bukan melawan pemerintah. Justru kita sedang mengembalikan kewibawaan pemerintah. Betul. Karena pada dasarnya negara berdasarkan undang-undang itu kan, konstitusi Pancasila itu harus melindungi segenap tumpah darahnya. Seperti itu. Menjamin setiap warganya untuk beribadah seperti itu. Dan bahkan saya ingin memberi catatan sedikit ya. Ketika pemerintah melakukan itu, barangkali mereka bukan hanya tidak tunduk pada konstitusi, tapi sebetulnya juga berlebihan untuk mengatakan itu adalah permintaan konstituen. Karena barangkali itu juga adalah sekedar suara-suara yang datang dari kelompok-kelompok minoritas, tapi bersuara keras. Ya, jadi bukan sebetulnya, Anda kan sudah tadi menyampaikannya secara sangat jelas, bahwa masyarakat Garut sendiri itu nggak pernah punya persoalan. Secara umum. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan Ahmadiyah sebagai tempat dia jualan politik. Iya, karena kalau melihat Ahmadiyah sebagai persoalan, artinya yang paling keras harus menolak itu adalah tetangga-tetangganya di mana warga Ahmadiyah itu berada. Tapi kita bisa melihat bagaimana masyarakat sekitar hidup berdampingan dengan Ahmadiyah karena mereka 24 jam melihat bagaimana aktivitas sosial warga Ahmadiyah, bagaimana aktivitas keagamaannya
warga Ahmadiyah gitu, sehingga itu tidak ada masalah. Justru ketika misalkan ada orang yang memang di luar atau misalkan sangat jauh posisinya dari Ahmadiyah itu berada, ya kita bisa nyatakan bahwa mereka juga adalah korban. Mereka adalah korban dari provokasi elit yang memang tidak bertanggung jawab. Iya. Nah sekarang nih bagian akhir nih, apa yang Anda bayangkan bisa dilakukan atau harus dilakukan agar ini tidak terjadi lagi atau ini tidak berkepanjangan? Iya, memang saya melihat ya dari berbagai riset yang dikeluarkan memang ada perubahan pola persekusi atau sikap diskriminatif. 2013 ke bawah itu kasus persekusi itu banyak dilakukan oleh ormas atau kelompok tertentu. Tetapi dari 2013 ke sini justru yang paling banyak melakukan tindakan persekusi itu adalah negara sebagai aktornya, dengan melakukan pelarangan ibadah, penutupan misalkan masjid atau gereja gitu kan. Kita bisa lihat lah dari 2013 ke sini itu semakin masif dilakukan oleh pemerintah. Nah, ke depan saya berharap bagaimana negara ini bisa ya tunduk dan patuh terhadap konstitusi, dan memang pemerintah harus tegas terhadap kelompok atau siapapun yang melakukan tindakan intoleransi atau diskriminatif seperti itu. Nah, ketika Anda menyebut negara, kita mungkin lebih spesifik, itu lazimnya dilakukan oleh pemerintah daerah kan ya? Betul ya? Itu yang melakukannya adalah pemerintah daerah. Ya, dan saya rasa memang pemerintah pusat juga harus tegas, karena berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa kewenangan urusan agama itu adalah domainnya urusan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah gitu kan. Seperti itu. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak boleh membiarkan. Betul. Iya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan wawancara ini bisa juga sampai nih ke telinga bukan hanya pemerintah daerah Garut ya, tapi juga sampai pemerintah pusat. Dalam hal ini mestinya Kementerian Agama atau Kementerian Dalam Negeri atau siapa? Ya termasuk kalau misalkan semuanya tidak bisa bergerak, ya Presiden harus mengambil sikap. Presiden harus juga bersikap secara tegas, memerintahkan tentu saja menteri-menterinya untuk mengerjakan PR ini, pekerjaan rumah justru ini. Kan terkait kasus ini, kalau saya lihat ya, kewibawaan Presiden Jokowi ini dipertanyakan karena sewaktu beliau menyampaikan waktu di Bogor ya kepada para wali kota, kepada bupati soal rumah ibadah, Pak Jokowi itu secara spesifik menyatakan bahwa hati-hati, konstitusi tidak boleh kalah oleh kesepakatan. Dan justru hal tersebut diabaikan oleh Pemkab Kabupaten Garut. Seperti itu. Dan dibiarkan seperti oleh itu. pemerintah pusat. Termasuk Komnas HAM juga kan sudah menyuarakan lah soal kasus Ahmadiyah di Garut ini, bahwa tindakan Pemkab itu ya tindakan yang sewenang-wenang gitu. Iya. Komnas HAM sudah bicara, yang saya tahu ada LSM sudah bicara. Betul. Setara misalnya ya, LBH dan beberapa lainnya ya. Betul. Tapi sekarang yang kita tunggu adalah justru dari pemerintah sendiri. Negara tidak boleh kalah. Negara harus selalu patuh terhadap konstitusi, bukan terhadap kesepakatan atau konstituen ataupun tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok tertentu. Saya mendoakan agar ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kami akan terus mendukung Anda semua ya. Mudah-mudahan dalam waktu cepat lah ada respons yang seharusnya, sepatutnya dari pemerintah pusat, dari lembaga-lembaga yang punya otoritas. Kira-kira begitu ya? Betul. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu penonton. Kita dengar saja perkembangan nanti dalam waktu-waktu ke depan. Mudah-mudahan cita-cita atau harapan dari masyarakat Ahmadiyah di sana agar bisa berdiri Masjid Ahmadiyah, agar mereka bisa beribadat dengan cara yang selayaknya, yang benar, yang ideal, itu bisa diwujudkan. Kita doakan bersama. Terima kasih. Terima kasih.